Selamat sore, Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News. Berapa ini? 17 Januari 2025. Wah, ada pertengahan Januari aja ini. Nah, kali ini saya didampingi orang berbeda lagi nih. Namanya Mas Galih Adi Saputro, tapi dia tidak ingin O-nya itu jadi Saputra. Jadi, kenapa Mas? Kok Saputra? Biar murni. Saputro. Ya, gitu. Oke, Mas Galih ini adalah dia redaktur halaman internasional, nasional, dan olahraga. Salam olahraga. Jadi jangan internasional juga. Nah, internasional, nasional, olahraga. 3 halamannya. Jadi kalau misalnya yang sering lihat tuh editan Mas Galih soal politik, soal hal-hal yang terjadi di internasional atau nasional atau olahraga tuh Mas Galih. Galih S apa? Kalau di editor apa? Galih S ya? Galih Adi S. Galih Adi S. S-nya apa? Sontoloyo. Saputro. Ini Mas Galih. Karena pas kali kita datangin Mas Galih, kita ngomong soal buaya. Tapi Mas Galih ini bukan buaya darat. Tapi ini soal buaya ya Mas Galih ya, bukan soal buaya darat. Saya suka buaya darat juga. Nah, Mas Galih, dari ini informasi teman-teman, saat ini sudah ditangkap katanya 7 buaya. 7 buaya. Wah, ini akeh Mas. Kalau penangkaran segede itu karena dari info yang disampaikan perusahaan ke cuman 5 katanya. Anggota DPRD Batam itu satu penangkaran yang jebol itu ada yang isinya 800. Ada isi 800. Nah, sedangkan penangkaran yang jebol itu ada 2 ternyata, 2 titik. Oh, ternyata enggak 1 yuk. Bukan 1 dan itu diameternya gede. Oh. Nah, makanya kalau untuk lepas 7 dipertanyakan. Makanya DPRD turun langsung ke sana seperti apa dan resikonya untuk masyarakat di Batam nanti. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena buaya ini salah satu hewan yang tidak bisa dijinakkan seperti serigala lah ya. Memang kadang-kadang memang begitu. Buaya darat juga susah dijinakkan loh. Nah, tadi kalau kemarin itu Mas Galih disebut 5 saja yang lepas katanya. Makanya sempat ada komentar dari netizen Mas Galih. Loh, memang di absen ya Pak katanya. Pakai finger ya Pak buayanya. Tapi kan ternyata dari yang data yang terakhir udah 7 ekor buaya yang ditangkap. Nah, bisa jadi ada kemungkinan buaya-buaya lainnya yang lepas. Mudah-mudahan jangan ke darat jadinya. Kalau ke darat jadi bahaya nih. Bahaya. Karena di darat udah banyak buaya. Nah, itu katanya DPRD juga turun ke sana ya Mas? Betul. Langsung. Hari ini tadi pagi untuk memastikan berapa sih jumlah pastinya buaya yang lepas dari penangkaran akibat jebolnya salah satu penangkaran ya di salah satu PT ya. Tapi belum tahu pasti ya berapa Cuman jumlah. Belum tahu pasti karena pihak PT pun juga mengakui belum tahu pasti. Dia akan menguras kolam itu seberapa untuk menghitung pastinya buaya yang lepas. Nah, gitu. Karena dari informasi masyarakat beberapa buaya penampakannya di Pulau Granting, sekitar Pulau Bulu, Bulan, beberapa tempat lainnya itu nampak Mas buayanya. Karena wah ini bahaya karena kadang-kadang kan anak-anak yang bermain-main di pelantaran atau di laut kan itu berbahaya loh bagi anak-anak karena buaya-buaya ini pasti kelaparan loh kemana-mana pasti ayah itu. Semoga kita harap mungkin tidak ada kejadian yang negatif ya Mas ya. Mungkin yang dapat yang tidak kita inginkan lah gitu kejadiannya. Dan kita mudah-mudahan para buaya-buaya ini bisa ditangkap lagi dan ditangkarkan dan buaya darat biarkan saja lepas. Setuju. Oke, dari buaya kita pergi ke biaya haji. Biaya haji 2025 itu resmi turun 4 juta. Jemaah embarkasi Batam masih menunggu penetapan resmi. Wah, ini angin segar ya Mas untuk masyarakat Batam dengan penurunan biaya sekitar 4 juta bisa digunakan untuk hal lain yang duit itu gitu. Bisa hal-hal yang bisa beli sedikit mungkin bekal atau apapun gitu. Jadi sedikit bernapas lega. Boleh lah.
masyarakat ya, calon jemaah haji. Nggak mau naik haji Mas? Kalau ada rezeki. Mudah-mudahan diijabah Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, berita lainnya apa tuh Mas? Soal harga cabai ya, yang makin hari makin menggila. Bahkan Waduh. beberapa hari lalu sempat menembus untuk cabai keriting ya, cabai hijau ya, nembus 150 per kilogram. 150.000. Wow. Nah, jadi untuk di Batam sendiri dimaklumi juga ya, karena Bukan daerah penghasil. bukan daerah penghasil. Untuk di Batam sendiri kemampuan menghasilkan cabai itu cuma 3 sampai 3,5 ton ya. Sedangkan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan di Batam itu mencapai 7,5 ton. Jadi kurangnya separuh lebih. Separuh lebih. Ya. Jadi untuk kekurangannya itu mengandalkan dari Sumatera Daratan, khususnya Sumatera Barat ya, Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Oke. Nah, di musim penghujan seperti ini, mayoritas daerah penghasil itu banyak yang gagal panen. Kalau cabai itu musim hujan banyak yang gagal panen, makanya pasokan pun berkurang. Dan harga pun jadi melonjak naik tinggi ya Mas. Dan ini menjadikan PR bagi pemerintah kota ya, untuk langkah ke depan ada rencana dari Pemkot Batam untuk membuka lahan sebesar 50 hektar kalau nggak salah ya. Di mana lahan yang sebanyak? Nah, ini yang akan dipersiapkan BP Batam ya khususnya ya. Wah, 50 hektar lahan. Padahal saat ini lahan lagi tipis-tipisnya. Wah, pengembang lagi susah jadi lahan. Bisa jadi kemungkinan sih Ke pulau larinya. ke pulau bisa. Bisa lah ke Karena pulau. untuk menutupi kekurangan yang 3,5 ton itu. Karena mungkin pemerintah harus memikirkan juga ya Mas ya. Mungkin ada solusi lah ya. Jangan sampai begitu menunggu di Desember, Januari, Februari kan lagi musim lagi deras-derasnya hujan, pasti gagal panen segala macam, agak naik Antisipasi lagi. Ya harus ada antisipasi dan yang akan berefek ke masyarakat sendiri akibatnya kan, karena harus membeli harga cabai lebih mahal. Padahal UMK naiknya sedikit kali. Harga cabai naiknya berlipat-lipat. UMK naik 200, Harga harga cabai kebutuhan pokok sempat 200-300%. berat bapak rumah tangga ini. Nah ini Mas, saya melihat tadi ini ada program, ada tantangan sih dalam program makan siang gratis. Nah dalam makan siang gratis ini MBG ini makan bergizi gratis, makan siang gratis pula. Nah MBG di Batam ini katanya kekurangan 15 dapur umum sehat Mas, dan katanya masih belum banyak orang yang mau membuka dapur umum. Nah karena hanya beberapa sekolah katanya yang bisa menikmati MBG ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dengan uang 10.000 dengan harga cabai 150.000, itu yang ditambah telur yang satu kendala ya. Jadi kan rasanya 10.000 nggak masuk akal, karena Batam bukanlah daerah penghasil ayam, telur, cabai apapun segala macam kita datangin dari luar Karena ada harga transportasi yang itu kadang-kadang yang agak membuat kadang-kadang beberapa teman-teman dari pengusaha berpikir juga ya membuka dapur umum sehat ini gitu. Ya mudah-mudahan ada subsidi lah ya, atau bagaimana solusi hingga dapur umum sehat ini bisa terbuka di beberapa tempat. Mungkin ada petunjuk dari pemerintah pusat ya. Dan mungkin Batam boleh lah agak naik 13.000, 14.000 boleh masih wajar itu dinaikin gitu kan, karena dengan melihat kondisinya gitu ya Mas. Mas katanya ada jalan ambles ya Mas? Jalan ambles di musim penghujan ini, apalagi curah hujan yang begitu tinggi ya seharian, bahkan kemarin itu sempat 2 hari berturut-turut Batam diguyur hujan. Hampir di beberapa kecamatan ya ada ya, salah satunya di Jalan R Suprapto ya, dekat kawasan aviari, bahkan di dekat rumah sakit Aini itu sampai amblas. Ya. Sampai amblas, terus di Nongsa, tepatnya di depan rumah sakit Bayangkara, itu jembatan jalan itu yang baru aja dibangun sempat tergerus air ya, amblas juga. Ini yang kemarin yang sempat di ini ya Mas. Yang sempat diperbaiki itu lalu. Betul, ya. Lalu beberapa ambles lagi. Minggu ambles lagi karena kencangnya aliran
air ya dari sungai itu ya, yang di bawahnya itu menggerus gorong-gorongnya itu. Oh gitu. Nih bagi masyarakat nih ya hati-hati ya. Mungkin yang beraktivitas di luar, para pejuang-pejuang keluarga tetap hati-hati, tetap safety karena Anda adalah tulang punggung keluarga. Nah ini ada juga nih 3.000 rumah subsidi per tahun, sasaran utamanya bebas BPHTB di Batam. Wah enak nih. Bebas BPHTB ini lumayan loh Mas. Lumayan. Karena bisa menggerusnya lebih menggerus harga pembelian rumah lebih. Untuk di Batam sendiri kan sasarannya rumah bersubsidi ya. Nah, targetnya kan 3.000 rumah. Cuman masyarakat ini banyak yang bertanya, rumah bersubsidi ini seperti apa? Nah, konsepnya. Ya, kriterianya berapa, luasannya berapa ini, tipenya berapa, itu yang masih harus masih belum ada detailnya ya. Kita masih nunggu karena masyarakat pasti nunggu detailnya bagaimana sih mendapatkan rumah subsidi ini, apa syaratnya, apakah mereka harus miskin dulu gitu. Harus ngajuin surat miskin atau segala macam gitu kan. Karena masyarakat kita ini banyak yang Mas ya. Mungkin kalau secara dari data yang di golongan miskin itu kan ada berapa dari hari ke hari makin turun katanya. Nah, tapi kan butuh syarat yang detail loh. Syarat untuk mendapatkan rumah subsidi ini seperti apa? Karena dari Presiden Prabowo sendiri menargetkan 3 juta rumah murah untuk masyarakat. Dan Batam ini 3.000 dapatnya. Wah, ini kayak gimana syaratnya? Mudah-mudahan dari pemerintah Kota Batam bisa menjelaskan secara detail apa aja syarat-syaratnya sehingga ya yang memenuhi syarat bisa mendapatkan. Siapa yang berhak gitu ya? Dapatkan haknya. Kira-kira apa lagi nih Mas berita kita nih Mas? Soal pasokan air itu ya Mas. Air. Nah, di Tiban. Ini kemarin hampir 3 hari ya. Kalau dihitung sampai sekarang mungkin 3 hari, 4 hari. Nah, ini di sebagian besar wilayah, kalau saya sebutkan bukan yang di Tiban tapi sekecamatan Sekupang yang terdampak ya. Dari pihak ABH sendiri udah memberikan jawaban bahwa bukan karena debit air ya, bukan karena kekurangan air di bendungan. Mana kelebihan dia? Ya, cuman karena tingkat kekeruhan air yang sangat tinggi dipengaruhi karena curah hujan tinggi itu. Kalau nggak salah tadi saya sempat juga bercakap-cakap dengan Direktur ABH Pak Mujiaman ya Mas ya. Jadi sampaikan beliau bahwa belum pernah dalam sejarahnya ABH atau mungkin ATB sebelumnya yang dimana hujan 4 hari berturut-turut lalu ada longsor lalu ada juga penggalian di sekitaran Seharapan. Jadi ada penggalian tuh Mas, katanya itu berdampak juga terhadap kualitas air itu sendiri sehingga lumpur-lumpur itu masuk ke dalam dam dan jadi endapan dan dia nggak ngendap Mas. Jadi dia berputar-putar di atas sehingga kalau kata dia kalau misalnya 100 NTU secara satuannya 100 NTU masih aman gitu. Tapi kemarin itu sampai 240 NTU dan itu belum pernah dalam sejarahnya ada yang seperti itu sehingga mereka kesulitan untuk mengolah air itu menjadi air baku yang bisa layak lah dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun begitu mereka berjanji akan segera mengatasi ini dan mudah-mudahan bisa segera masyarakat Sekupang dan sekitarnya bisa menikmati air bersih lagi dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan sih Mas janji-janji itu jangan hanya janji manis tapi janji yang benar-benar direalisasikan. Kalau janji manis ya kayak buaya darat lah, kayak lagu. Ya wes Mas, kita akhiri ini. Terima kasih membaca Batam Post itu berita-berita yang akan terbit esok hari di koran Batam Post. Beberapa berita ini sudah bisa dibaca di laman batampost.co.id. Beberapa videonya sudah bisa disaksikan di media sosialnya Batam Post, ada Facebook, Twitter atau X, ada Instagram, TikTok, ada YouTube, ada apa lagi ya? Ada thread juga. Bisa lihat di situ semuanya itu ada videonya, video buaya-buaya itu ada di situ. Banyak. Tapi buaya darat nggak ada videonya di sana, hanya buaya itu air asin. Buaya air asin di Batam Post tidak ada buaya darat. Oh ya. Pria baik-baik semua. Terima kasih. Oke, saya Fiska Juanda pamit undur diri. Mas Gal Saputro pamit undur diri. Salam redaksi.